akal. Dalam hal ini disadari bahwa akal merupakan kekuatan untuk membangkitkan daya pikir. Ya, akal sangat berpengaruh terhadap pembinaan terhadap untuk mengarahkan daya pikir kita. Sehingga perlu dibina agar ketika akal kita baik, ketika pikiran kita baik, maka rohani kita, maka seluruh anggota tubuh kita dalam melaksanakan amal atau dalam proses kegiatan belajar mengajar itu juga bisa terlaksana dengan baik. Ya. Dan demikian dapat dipahami bahwa sistem pendidikan Islam itu memiliki ciri khusus yang tadi yang telah saya sebutkan itu bersifat statis dan tradisional. Ya. Jadi materi pengajarannya masih terbatas. Ya. Kalau ini ciri-ciri khusus sistem pendidikan ini masih terbatas. Nah, keadaan ini terus berlangsung sampai adanya sistem pendidikan yang dibawa oleh orang-orang Barat yang kemudian kita kenal dengan sistem pendidikan nasional. Yang selanjutnya adalah karakteristik pendidikan Islam. Apa saja karakteristik pendidikan Islam? Yang pertama, pendidikan Islam itu penekanannya pada pencarian ilmu pengetahuan. Ya. Kurang lebih sama dengan pendidikan nasional, namun dalam hal ini lebih kepada penguasaan dan pengembangan. Ilmu ini merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan prinsipnya berlangsung seumur hidup, lifelong education. Dalam sistem pendidikan modern. Jadi sebagai sebuah ibadah, proses pengembangan ilmu tersebut sangat menekankan pada nilai-nilai akhlak. Ya. Jadi ilmunya lebih menekankan sama dengan sistem pendidikan nasional, namun lebih kepada nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kejujuran, sikap tawadhu seperti itu. Jadi ada di sana ada seperti menghormati sumber ilmu pengetahuan tersebut sebagai prinsip yang harus kita pegang. Ya. Lalu yang kedua itu ada sikap pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang dalam suatu kepribadian. Setiap pencari ilmu dipandang sebagai makhluk Allah yang perlu dihormati dan dilindungi. Ya, sikap kita kepada orang-orang yang memiliki ilmu untuk sama-sama saling menghormati supaya ya kita juga menghormati orang-orang lain. Jadi ilmu maupun orang yang sedang menuntut ilmu itu bisa dihormati. Kita menghormati ilmu dan orang lain menghormati kita sebagai penuntut ilmu. Lalu yang ketiga ada pengalaman ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Nah, di sini pengetahuan bukan hanya diketahui. Jadi pengetahuan bukan hanya dicari, diketahui atau digali, tetapi juga ada usaha dalam diri kita untuk mempraktekkan dalam kehidupan nyata, kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan demikian antara yang kita ketahui dengan pengalaman itu bisa terrealisasikan, bisa kita praktekkan. Ya. Di dalam Islam mengetahui suatu ilmu pengetahuan sama pentingnya dengan pengalamannya, sehingga terwujud menjadi kemaslahatan. Ya, kemaslahatan diwujudkan oleh pengetahuan yang kita ketahui kemudian dipraktekkan. Yang kelima ada metode pendidikan Islam. Nah, sebenarnya metode pendidikan Islamnya juga tidak berbeda jauh dengan metode pendidikan pada umumnya. Jadi di sini kalau menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan, metode pendidikan Islam adalah menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemampuan siswanya seperti apa, kemampuan siswanya rendah, menengah atau atas, itu disesuaikan pendidikan tersebut. Sama juga seperti sistem pendidikan nasional. Terus menggunakan metode hiwar atau pengulangan, Jadi hiwar itu lebih kepada percakapan atau pengulangan materi atau dimurajaah kembali. Kemudian keseimbangan dan proporsionalitas antara teori dan praksis, antara kita teori kemudian kita praktekkan, antara apa yang kita dapatkan kemudian kita realisasikan. Lalu poin selanjutnya, jadi disimpulkan bahwa dalam melakukan pembelajaran seorang pendidik itu harus memiliki dan memberikan pembelajaran dengan menggunakan cara atau metode yang tepat agar tujuannya mengembangkan peserta didik itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Tapi pasti setiap guru memiliki variasi dan cara yang beragam. Ya. Lalu yang selanjutnya tujuan pendidikan. Nah, tadi bagian-bagian tadi itu untuk mengarahkan
atau untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, yang tadi telah disebutkan dari metode, ciri, karakteristik itu untuk mencapai hasil, yaitu tujuan pendidikan Islam. Yang pertama itu membentuk pribadi muslim seutuhnya, yakni pribadi yang ideal menurut ajaran Islam, pribadi yang dia itu memiliki kemampuan untuk memberikan maslahat bagi dirinya, maslahat bagi masyarakatnya, orang-orang sekitarnya, lingkungan, bahkan alam sekitar, yakni meliputi aspek individual, sosial, dan aspek intelektual, juga ilmu pengetahuannya. Ya pada intinya mah bisa kita praktekkan dan bisa memberikan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk lingkungan di sekitar kita. Yang kedua itu terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala dan sebagai Allah. Yang Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Itu mah pasti ya menjadi poin yang utama dari tujuan pendidikan Islam. Lalu, nah ini tuh tujuan pendidikan Islam menurut pakar, itu menurut Amir Faisal. Itu ibadah ya, yang tadi saya sebutkan dapat melaksanakan ibadah mahdoh dan bina mahdoh. Lalu yang tadi itu bisa bertanggung jawab, bertanggung jawab dalam apa? Dia bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, sebagai hamba Allah. Terutama kalau sebagai warga Indonesia itu kepada masyarakat dan bangsanya. Profesionalitas dan keterampilan, mengembangkan tenaga yang profesional yang siap dan terampil untuk memasuki teknostruktur masyarakatnya. Di potensi yang dikembangkan tadi itu mengarahkan dia menjadi seorang yang profesional, yang nanti dia yang tadi yang saya sebutkan membawa maslahat ya. Nah, ketika nanti dia sudah terjun ke masyarakat. Dan yang terakhir, ahli ilmu agama. Jadi kalau dalam pendidikan Islam ini, kalau dalam ini berbeda ya dengan sistem pendidikan nasional, dia kelak bisa menjadi ahli ilmu agama ketika masyarakat nanti mereka paham mungkin tentang ilmu-ilmu dunia, tentang hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Nah, orang-orang yang seperti kita lah yang dibutuhkan untuk bisa mengarahkan mereka dan membimbing mereka ya di bidang ilmu agama Islam. Nah, yang selanjutnya itu kurikulum pendidikan Islam akan disampaikan